Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan berkisah tentang kisah toleransi beragama ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, kaum musyrikin Mekah semakin khawatir terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah melakukan banyak cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari harta dan kekuasaan hingga berencana membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kaum musyrikin Quraisy gagal dalam perundingan, hasutan, bujukan, ancaman, intimidasi, sampai kegagalan yang dialami Abu Jahal yang hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian mengajak Rasulullah untuk mengambil jalan tengah. Sahabat yang budiman, beginilah kisah toleransi beragama ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia berkata, pada suatu ketika datang orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka semua termasuk sesepuh dari kaumnya. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam ibadah kita? Kami akan menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau harus menyembah apa yang kami sembah. Jika yang engkau sembah lebih baik, kami akan menyembah Tuhanmu. Tetapi jika yang kami sembah ternyata lebih baik, maka engkau harus menyembah Tuhan kami." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sahabat yang budiman, Abdul bin Humaid dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy itu berkata, "Jika engkau Muhammad mau menerima Tuhan kami, maka kami akan menyembah Tuhanmu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun tersebut. Riwayat dari Ibnu Jarir mengatakan, orang-orang Quraisy itu berkata, "1 tahun engkau menyembah Tuhan kami, dan 1 tahun kami menyembah Tuhanmu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku untuk menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?" Quran Surat Az-Zumar ayat 64. Sahabat yang budiman, beginilah kisah toleransi beragama ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah memotong perundingan yang lucu ini dengan ayat-ayat yang begitu tegas, orang-orang Quraisy tidak kehilangan akal dan putus asa begitu saja. Bahkan mereka menambah berbagai ajuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disetir dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantikanlah dia." Quran Surat Yunus ayat 15. Allah menyangkal perkataan mereka dengan ayat berikut, "Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut
jika menduharkai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yaitu hari kiamat. Quran Surat Yunus ayat 15. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dengan ayat berikut ini, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong pun terhadap kami. Quran Surat Al-Isra ayat 73 sampai dengan 75. Sahabat yang budiman, beginilah kisah toleransi beragama ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, uswatun hasanah, sehingga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.